Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Sehat-sehat semua ya? Tetap bersemangat untuk belajar. Kali ini kalian sedang mengikuti kegiatan yaitu MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Saya akan menyampaikan suatu materi yaitu penumbuhan budi pekerti melalui pendidikan karakter bangsa. Ya, materi ini perlu diberikan pada kalian ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan budi pekerti karakter yang harus kalian semuanya kuasai. Nah, kenapa ini kok diajarkan? Nah, ternyata ini diajarkan di sekolah sekarang ini ya, dimasukkan dalam pendidikan nasional, sistem pendidikan nasional karena ditengarai adanya berbagai macam kenakalan remaja. Ya, contohnya seperti ini, ada kekerasan antar pelajar ya toh, sekarang marak seperti itu ya, baik di media cetak gitu ya, atau dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar berita-berita seperti ini, pembulian ya, kemudian ada perkelahian atau tawuran antar pelajar, kemudian ada geng-geng motor atau balapan liar gitu ya. Dan yang sangat-sangat memprihatinkan, nah ini sekarang maraknya yaitu korupsi. Nah, sekarang ini semuanya itu terjadi, apa yang menyebabkan? Ya, penyebabnya apa ya? Nah, kalau penyebab berarti kita harus mengingat masa lampau. Karena kita kaitannya dengan pendidikan, bagaimanakah pendidikan di Indonesia ya sebelum kok terjadi seperti ini permasalahannya. Yuk kita gali sekarang. Oke. Dugaan sementaranya gini ya. Nah, ternyata pada masa-masa yang lalu sebelum tahun 2020 itu kan ada namanya ujian nasional. Nah, ujian nasional itu ternyata yang diukur itu cuma kognitifnya saja. Jadi kalian dulu yang pernah mengikuti ujian nasional pasti sebelum mengikuti ujian nasional atau kelas, kalau kalian misalkan kalau di SMP kelas 9 ya, itu pasti digencar ya, digencar, didrill. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa menyelesaikan soal. Nah, itu namanya mengukur kognitif saja, tetapi tidak mengukur tentang afektifnya, perilakunya. Sehingga ternyata pembelajaran yang mengedepankan perilaku itu ternyata ditinggalkan. Ya, itu ternyata yang terjadi di pendidikan di bangsa Indonesia saat itu. Maka sekarang harus berubah. Maka karena ternyata menyebabkan terjadinya seperti itu, maka perlu dimasukkan namanya adalah pendidikan karakter ya, dan karakter. Kemudian kita kaji sekarang. Menurut Undang-Undang Dasar 45 juga disebutkan ya, masalah ini pemerintah itu mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi pemerintah itu mengusahakan menyelenggarakan pendidikan nasional itu untuk meningkatkan keimanan. Berarti meningkatkan iman dan ketakwaan serta akhlak mulia. Ternyata akhlaknya juga dikedepankan, bukan cuma kognitifnya saja. Nah, itu ya. Oke. Kemudian pada pasal yang sama, ayat yang berbeda juga disebut seperti ini, bisa kalian baca sendiri gitu ya. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara juga pernah menyampaikan bahwa pendidikan itu merupakan suatu yang lebih luas dan esensial daripada pengajaran ya.
Pendidikan itu bermaksud untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan apa itu? Bahwa pendidikan itu adalah proses belajar menjadi manusia seutuhnya. Nah, dengan cara mempelajari, menghayati dan mengembangkan kehidupan sepanjang hidup yang diperantarai sekaligus membentuk kebudayaan dan peradaban. Pendidikan juga harus mampu untuk membentuk pribadi, kepribadian atau karakter. Nah ini loh, ya, penguasaan terhadap sakhofah atau kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik itu iptek, keahlian dan keterampilan. Maka kalian ini ya dalam pembelajaran nanti itu dimasukkan pendidikan karakter bangsanya ada ya. Oke, sekarang pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi itu disebutkan begini. Nah, bahwa kepribadian ditinjau dari titik etis atau moral. Ya, apa itu? Misalnya kejujuran seseorang, nanti jiwa jujur. Ya, biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Nah, nilai dalam pendidikan karakter itu apa? Nah, di sini ternyata ada 18 butir nilai pendidikan karakter. Nah, itu nanti yang akan dimasukkan dalam pembelajaran. Apa saja itu? Religius. Nah, berarti ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Jadi kalian semua nanti harus mempunyai jiwa sepertinya, harus religius, jujur, toleransi dan seterusnya. Itu nanti akan ditumbuh kembangkan bersamaan pada waktu pembelajaran ya. Jadi nanti pada waktu diajar, misalkan diajar matematika, maka juga di situ ada religiusnya, juga di kedepan kejujurannya, toleransi dan sebagainya. Inilah 18 butir nilai pendidikan karakter. Nah, itu nanti akan kita kaji satu persatu ya. Oke, 18 butir nilai pendidikan karakter itu ya, kita kaji sekarang. Yang nomor 1 religius ya, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Jadi kalian harus punya jiwa religi. Kalau beragama Islam ya menjalankan syariat agama Islam, agamanya Kristen ya menjalankan syariat agama Kristen, punya rasa toleran, menjalankan ibadah agama lain. Jujur, harus mempunyai perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jangan sampai berbohong. Berarti menjalankan suatu pekerjaan sesuai peraturan, tidak boleh melenceng, harus jujur, tidak boleh bohong. Ya ini harus dikedepankan, harus jujur, nggak boleh. Kalau kalian nanti ujian misalkan, ya di situ peraturan tidak boleh mencontek, harus jujur, tidak boleh mencontek, walaupun tidak bisa, tidak boleh mencari kesempatan. Ya, walaupun ada kesempatan tapi tidak melakukan, harus berbuat jujur. Nah ya, toleransi, sikap dan tindakan menghargai perbedaan. Nah ini harus bisa menghargai perbedaan orang, itu pasti perbedaannya ada ya, baik itu agama, suku, etnis, pendapat dan seterusnya ya.
Harus kita menghargai, jangan sampai pengen menang sendiri. Itu loh yang menyebabkan permasalahan, terjadinya percekcokan atau sampai terjadi perkelahian itu ya. Harus toleransi, disiplin. Nah, ini juga penting ya. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Ini harus ditekankan. Jangan sampai kita itu bertentangan dengan ini, gitu ya. Karena misalkan kalian sebagai seorang pelajar harus disiplin, patuhi tata tertib yang ada. Ya, patuhi tata tertib yang ada, gampang kok. Sekolah itu gampang. Pokok sesuai dengan tata tertib, selesai sudah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, yang bermasalah itu apa? Melanggar. Misalkan disuruh memakai sepatu hitam, pakai sepatu putih, itu namanya kan melanggar gitu ya. Nah itu, nggak boleh. Harus taat pada peraturan, jangan sampai menyepelekan ini loh. Kalau mulai dari masih kecil atau menjadi seorang pelajar kok gampang menyepelekan, nanti sampai dewasa kerja nanti itu nggak mau. Disiplin itu ternyata susah ya, susah betul. Disuruh memakai baju putih malah baju hitam, disuruh seragam pakai batik malah pakai coklat, misalkan seperti itu namanya nggak patuh. Kita harus patuh pada pimpinan, harus belajar, jangan sampai kita itu bertolak belakang. Inilah yang menyebabkan ketidakharmonisan nanti. Kerja keras sekarang itu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan. Nah ini, kalian harus punya rasa kerja keras, jangan sampai loyo, diberi tugas dikerjakan, jangan sampai banyak alasan gitu ya. Nah gitu. Kemudian kreatif. Kreatif itu apa? Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru yang telah dimilikinya. Berarti kamu harus bisa berpikir, mempunyai karya yang baru, menghasilkan cara yang baru, terupdate ya, gini, terupdate gitu ya. Oke, kemudian mandiri. Nah ini harus ditekankan juga, sikap perilaku tidak tergantung pada orang lain. Nah ini, kalau nanti nggak bisa mandiri, nah itu nanti terlalu tergantung. Wah, itu mumpung bapak saya menjadi ini, nah nggak boleh. Nanti kalau bapak sudah tidak menjadi, siapa yang akan digantungkan? Nggak ada. Berarti jangan terlalu tergantung pada orang lain. Kenapa? Manusia ada batasnya. Ingat, manusia ada batasnya. Gitu ya. Jabatan ada batasnya, nggak langgeng. Nah ini, maka sikap mandiri itu harus ditanamkan betul pada diri kalian. Kemudian demokrasi. Nah ini, cara berpikir, bersikap, bertindak, menilai sama hak dan kewajiban diri dan orang lain. Nah, harus demokratis. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam yang seluas-luasnya. Jadi ingin tahu terus. Akhirnya apa? Kalau punya rasa ingin tahu, akhirnya menggali, mencari gitu ya, mencari, berupaya mengetahui lebih mendalam. Kemudian semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, berwawasan, menempatkan kepentingan bangsa dan negara. Nah ini semangat kebangsaan, punya jiwa nasionalisme. Nah gitu ya. Nah, karena kita ada hidup di Indonesia, yo cinta pada bangsa Indonesia, cinta tanah air, rasa berpikir, bersikap, berbuat yang menunjukkan kesetiaan, peduli. Nah ini ya, cinta tanah air ya, peduli pada negara kesatuan Republik Indonesia, menghargai prestasi. Nah ini, sikap tindakan mendorong diri untuk menghasilkan suatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Jadi kita itu senang memberi jempol pada orang lain, gitu ya. Jangan sampai kita itu mengacukan ini, lah jentik itu, kecil itu, dia apa itu, nggak ada apanya. Kita lebih baik jempolin loh, jempol bagus, gitu ya. Ini ingat ya, sering kali ini jempol, hebat kamu, beri penghargaan pada orang lain ya.
begitu. Jangan sampai kada orang lain berhasil malah hati kita wah gitu ya, malah hati kita itu apa? Seakan Mary nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nah ini loh iri. Gitu. Iri akhirnya apa? Tidak mau menghargai keberhasilan orang lain ya. Oke. Kemudian apa saja bersahabat ya, cinta damai. Nah, ini gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Inilah adalah 18 karakter yang harus ditumbuh kembangkan bersamaan pembelajaran yang ada di kelas ya. Semua mata pelajaran harus itu ya, ada karakternya itu. Oke, sekarang metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan karakter bangsa dapat tercapai itu gimana? Satu, dengan metode keteladanan. Jadi kita mencari atau menteladani orang lain. Yang kita teladani mana? Ya yang baik kan? Gitu, cari gitu ya. Kita harus punya figur. Ingin menjadi misalkan si A, punya figurnya baik, jujur dan seterusnya, ya. Ya, teladani dia. Ingat, menteladani jelas yang baik kan? Oke, nomor 2, metode pembiasaan. Dalam kehidupan sehari-hari dibiasakan ya. Rajin belajar, misalkan ya, tertib, disiplin itu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian metode pujian dan hukuman. Oke, kita beri pujian pada orang lain. Karena apa? Dia mematuhi peraturan. Kok dia itu kok melanggar ya diberi hukuman gitu kan. Oke ya. Sekarang penguatan pendidikan karakter atau PPK. Nah ini, penguatan pendidikan karakter atau PPK itu adalah gerakan pendidikan di sekolah, memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan perlibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ini ditumbuh kembangkan ya. Nah ini ruang lingkupnya ini gitu ya. Berarti orang itu harus olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Berarti kalau nanti dia cerdas, harus jujur juga, harus ramah, juga harus sehat gitu ya. Harus semuanya ini, tidak boleh salah satu ya. Dampaknya apa? Kalau nanti bisa menjalankan ini, pasti masalah hal negatif nanti akan turun drastis ya, gitu ya. Oke, gitu. Terima kasih ya. Yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian ya. Selamat belajar ya, semoga sukses ya, bisa menerapkan karakter ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.